Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donopal Davi dengan NRP 2240200098. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dalam Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Dalam ranah perusahaan publik, khususnya sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, praktik penghindaran pajak bukan hanya berdampak pada keberlangsungan fiskal negara, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan transparansi korporasi. Tingkat profitabilitas, struktur modal, leverage, dan pertumbuhan penjualan merupakan beberapa faktor internal yang diyakini mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kedua adalah apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024? Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teori. Profitabilitas. Menurut Fahmi 2014, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dalam penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Leverage. Menurut Rahayu, leverage merupakan kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan keputusan suatu perusahaan untuk membiayai perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan ke investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam Andrianto 2015 menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pertama ada kerangka pemikiran naratif atau deskriptif. Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Dalam konteks perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024, terdapat tiga faktor utama yang diduga mempengaruhi praktik ini. Pertama, profitabilitas. Semakin tinggi laba, semakin besar insentif perusahaan untuk mengurangi beban pajak guna mempertahankan arus kas. Kedua, leverage. Perusahaan dengan utang tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan pajak. Tiga, pertumbuhan penjualan. Peningkatan penjualan berpotensi menaikkan laba dan beban pajak, sehingga mendorong perusahaan mencari celah efisiensi fiskal. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran, skematis atau diagram. Di sini ada empat variabel, yaitu Y1 profitabilitas, Y2 leverage, Y3 pertumbuhan penjualan, X1 penghindaran pajak. Selanjutnya ada hipotesis. Kita masuk ke hipotesis pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penjelasannya, profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA. Menurut Dewinta dan Setiawan 2016, bahwa semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh di perusahaan dan sebaliknya. Sehingga semakin tinggi ROA, maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hipotesis kedua, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penjelasannya, leverage menunjukkan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, yang dikenal dengan DTA, debt to asset. Menurut Kurniasih dan Sari 2013, bahwa semakin tinggi debt to asset, maka semakin besar utang yang ditanggung perusahaan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen akan semakin rendah. Yang ketiga, hipotesis ketiga, gross sales berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penjelasan singkat, hubungan antara gross sales dengan penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh yang negatif gross sales terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi gross sales, semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian.
Yang jenis penelitian di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Yang kedua, desain penelitian. Di sini saya memakai desain kasual komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Ada 4 variabel. Yang pertama, profitabilitas. Indikator utamanya untuk mencari keuntungan. Skala ukurnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Sumber datanya dari laporan tahunan. Variabel kedua ada leverage. Indikator utamanya untuk mencari aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Skala ukurnya total utang dibagi total aset. Sumber datanya dari laporan tahunan. Yang variabel ketiga, pertumbuhan penjualan. Indikator utamanya itu untuk mengukur pertumbuhan penjualan dari periode ke periode. Skala skala ukurnya yaitu gross sales sama dengan sales titik T kurangi sales titik T min 1 dibagi sales titik T. Sumber datanya dari laporan tahunan. Penghindaran pajak. Variabel keempat. Indikator utamanya untuk beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Skala ukurnya pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Sumber datanya dari laporan perpajakan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Metode pengambilan data dengan sampling, data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.